Shalom again, everyone. Shalom. Apa kabar? Baik. Ya, nama saya Cornelius Ritiau. Ada orang panggil saya pendeta. Cornelius Ritiau tidak apa-apa. Tanpa pendeta juga tidak apa-apa. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu Amanat Perintah Agung. Dan kami lokasi kami ada di Los Angeles, California. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Dan kami akan bersama-sama menikmati firman Tuhan hari ini. Saya katakan firman Tuhan, bukan firman saya, firman Tuhan pada hari ini. Dan apa yang akan kita pelajari hari ini, saya akan katakan seperti ini. Ada ribuan, katakan ribuan. Ada ribuan janji-janji Tuhan Allah di dalam Alkitab. Ribuan janji-janji Tuhan Allah. Yang semuanya sudah disediakan, tersedia bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh percaya dengan iman kita untuk menerima semua janji-janji Tuhan Allah tersebut. Di Alkitab ada ribuan janji-janji dari Kejadian sampai Wahyu. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu maksud saya. Hanya bagi kita yang tidak sungguh-sungguh yakin akan semua janji-janji Tuhan Allah itu, yang percaya kalau kehidupan kekristenan kita ini hanyalah sekedar sebagai satu sarana untuk mendapatkan berkat-berkat rohana. Saya lagi, hanya bagi kita yang tidak sungguh-sungguh percaya dalam kekristenan kita kepada janji-janji Allah, kita menganggap janji Allah itu, bukan janji Allah, tapi kita menganggap Allah sebagai satu sarana untuk supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat rohana. Karena kita kurang percaya dengan janji-janji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semua janji-janji Tuhan itu adalah bersifat rohani, betul? Bukan rohana. Ya, kita kadang ya disembuhkan dan sebagainya. Ada, nanti kita akan pelajari. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Allah tidak akan menepati semua janji-janjinya ini, yang ribuan ini? Apakah Tuhan Allah tidak akan menepati janji-janjinya? Atau sebaliknya, apakah Tuhan Allah sungguh-sungguh setia? Katakan setia. Sungguh-sungguh setia akan semua janji-janjinya. Pertanyaan. Kita percaya Allah tidak setia atau dia setia dalam seluruh janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini berkati kami jemaat-Mu. Berkati kami bersama-sama mendengar firman-Mu. Kuduskan hati kami, siapkan hati kami Tuhan. Berkati firman-Mu yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan? Amin. Amin. Jadi seperti biasanya, mari kita masuk di judul kita hari ini. Nanti kita akan lihat di tembok atau di screen. Saudara sudah melihat? Kita baca, benarkah janji-janji Tuhan? Benarkah apa? Janji Tuhan. Subtema, apakah upahku? Bahasa Inggris, are promises of God true? Subtitle, what is my reward? Nah, kita katakan tadi, apakah janji-janji Tuhan itu benar? Kita baca Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Blessed di sini, bahasa Inggris berarti juga berbahagialah.
Dia pakai berbahagialah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita masuk poin nomor 1. Tuhan adalah gembalaku. Ada lagunya ya. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Mari kita baca Mazmur 23 dengan cepat ayat 1 sampai 6. Karena kita berbicara, ingat, janji-janji Tuhan. Apakah benar? Oke? Ya, itu apa detailnya, temanya pada hari ini. Kita baca Mazmur ayat 1. Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, katakan yang keras, takkan kekurangan aku. Apa artinya? Kalau kita ikut Tuhan gembala, kita tidak akan Kekurangan. Jadi Bapak Ibu di rumah, saya tidak tahu keadaan kalian gimana, kekurangan atau kalau tidak tahu. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan, kalau kita ikut gembala, kita tidak akan kekurangan. Baik secara rohani dan rohana, tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Ayat 2. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa artinya? Kalau kita seekor domba punya gembala, kalau kita ditaruh di padang rumput yang hijau, kita kekurangan tidak? Amin. Tuhan taruh kita di tempat yang aduh lapar. Ini rumput bukan rumput kering katanya. Rumput hijau, kan domba suka makan rumput hijau ya. Kecuali Anda makan rumput kering silakan, tapi domba. Next verse. Ia menyegarkan jiwaku. Katakan ia menyegarkan jiwa. Banyak orang yang jiwanya nggak segar nggak di akhir zaman ini. Kena pandemi, kena utang piutang, bangun pagi mau pikirin mamon, pikirin uang. Jiwanya nggak tenang. Tapi Tuhan berjanji dia gembala, dia akan menyegarkan jiwa kita ya. Ia menuntun, katakan menuntun, aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Jangan, artinya apa? Kalau kita ikut gembala, walaupun akhir-akhir zaman ini, seperti Tuhan Yesus katakan, akhir zaman ini, berjaga-jagalah karena akan ada banyak apa? Penyesatan. Mereka akan datang dengan namaku dan menyesati banyak orang. Tetapi ayat ini menjanjikan, katakan menjanjikan, kalau kita ikut gembala kita, dia akan menuntun aku di jalan yang benar. Karena namanya. Amin. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah tahu ini, tapi saya mau pelajari ini supaya kita sekali lagi melihat, kita make sure bahwa kita ikut Tuhan Yesus, gembala yang agung. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Boleh saya tukar kata-kata seperti ini. Sekalipun aku berjalan di tengah-tengah pandemik. Boleh enggak? Aku berjalan di tengah-tengah segala macam wabah penyakit gitu. Walaupun aku berada di ICU, boleh saya katakan itu? Betul tidak? Aku tidak takut bahaya. Amin. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan ini. Ini firman Tuhan. Amin. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam keadaan seperti berperang. Ya, kita tahu musuh kita yang terutama siapa? Kayak setan ya. Kita lagi perang, tapi selalu ada ayam goreng. Just kidding. Ada makanan sayur lodeh yang enak. Ini bukan ibu-ibu di dapur di gereja yang menyediakan. Ini siapa yang menyediakan? Tuhan Yesus. Gembala. Dengan memakai ibu-ibu kalau gitu. Jadi tidak kekurangan ya. Ibu-ibu kan senang masak ya. Saya juga senang masak, tapi nggak seenak yang ibu-ibu masak. Istri saya kalau masak tuh enak sekali. Jadi saya bilang dia, aduh daripada ke restoran mahal-mahal, mendingan kamu aja lah yang masak gitu. Ayat 6 saya suka. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan banyak masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Nah, ini janji Tuhan. Kalau kita ikuti Tuhan Yesus Gembala yang Agung, artinya saya katakan tadi dengan sungguh-sungguh ya. Jangan separuh-separuh hati ya.
Karena kita belajar minggu lalu, Tuhan tidak suka separuh hati. Ya. Kamu panas apa dingin, kalau enggak nanti dimuntahin begitu. Ya. Kita sungguh-sungguh, saya yakin janji ini bahwa kemurahan kebajikannya akan mengikuti, katakan mengikuti. Ya. Enaknya saudara diikuti dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemana kita pergi, ke sini, apalagi kami dalam pelayanan, kami sering keliling kemana-mana. Diikuti Bapak. Nah, bukan kita pergi mencari ya, betul? Berbeda ya? Bukan mencari kemurahan Tuhan, bukan kita mencari ya apa segala sesuatu. Jadi kita ikut Tuhan, ini misalnya ini Tuhan Yesus, kita ikuti. Nah semua barang-barang yang di belakang kita nih ngikutin kita gitu. Jangan sebaliknya. Jangan kita cari barang-barang, oke? Terus ini kita, Tuhan Yesusnya di belakang. Jangan begitu. Tapi kita ikut gembala kita yang agung. Sambil kita mengikuti. Semua apa yang terjadi, kebajikan dan kemurahan belaka seumur hidupku. Amin. Saudara menjadi orang Kristen seumur hidup. Amin. Jangan hari Minggu saja ya. Ada orang yang bukan saya orang ngomong kadang-kadang orang bilang Farid itu ngomong ceplas-ceplos. Saya kasih tahu ini kita kadang-kadang menjadi orang Kristen hanya hari Minggu saja. Orang Jakarta bilang, lu ke gereja cuma hari Minggu doang, lu Kristen kapal selam gitu. Ngerti ya? Hari Minggu doang jadi Kristen. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jadi apa? Gitu misalnya. Saya nggak usah ngomong gitu ya. Jadi ini janji Tuhan. Amin. Nomor 2. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Shall receive harapful. Nah, ini juga janji Tuhan. Jikalau kita ikut Tuhan. Amin. Oke? Jangan saudara pikir dan saya pikir, oh udah jadi Kristen kita di rumah aja ngapa-ngapain, pasti kita dikasih reward, upah. Enggak. Kalau kita mengikuti Tuhan. Makanya diganti. Petrus bilang ini, kita baca. Kita ke Matius ya, 19 Petrus. Ini Tuhan Yesus dengan Petrus berdialog. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Good question. Seringkali kita tanya kan, Tuhan aku udah berapa puluh tahun nih ke gereja, aku udah berapa puluh tahun menyembah, aku udah berapa puluh tahun melayani Engkau Tuhan, udah lama. Dan aku juga ada Petrus bilang apa? Meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti. Mau ditinggal kampung halaman, orang tua, ya kami di Amerika, kami ke sini tahun 75 ke Amerika, kami tinggalkan ayah, ibu, papi, mami, tanpa mengerti satu kali kita kehilangan mereka. Jadi kami begitu tiba di California, mereka meninggal. Begitu kami masuk ke California, tidak lama kemudian kami menjadi yatim piatu. Usaha sendiri dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan, amin. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus jawab. Next verse. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata katakan sesungguhnya. Kalau sesungguhnya berarti Tuhan ora goyonan. Ya tidak. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga, katakan duduk juga, di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Wow. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus berdusta tidak? Jadi ingat pertanyaan Petrus. Kita orang udah tinggalkan kampung halaman nih Tuhan. Udah tinggal segalanya nih karena ikut Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jawab ini kalau kamu ikutin aku, ini kadonya, upahnya. Oke? Kau akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. That's huge. Kita orang Israel bukan? Bukan. Kita orang Indonesia, tapi karena kita ikut Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan duduk di atas tahta mengadili orang Israel yang adalah biji mata Tuhan. Wow, Tuhan, this is too big. Tapi janji Tuhan iya dan amin tidak. Makanya saya katakan tadi, kalau ada ribuan, kita harus terima janji Tuhan dengan iman dan sungguh-sungguh terima. Dan percaya, pasti terjadi. Karena ini janji Tuhan. Amin, 29. Lantas Tuhan sambung bilang gini, dan setiap orang, katakan setiap orang. Setiap orang termasuk kita enggak? Setiap orang termasuk Anda di rumah, setiap orang, everyone.
The Bible said, and everyone who has left houses, or brothers, sister, or father, or mother, or wife, or children, lands for my name's sake shall receive wonderful inherit eternal. Who says this? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali berapa kali? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Aku mau janji Tuhan semacam ini. Siapa yang tidak mau? Tapi syaratnya kita harus ikut separuh hati. Sungguh-sungguh. Ikut Tuhan nggak bisa separuh hati. Kalau kita ikut sungguh-sungguh, Tuhan katakan, apa yang kamu sudah habiskan, rumahmu, apa segala, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 100 kali lipat. Nah, mengerti bahwa 100 kali lipat itu bukan 100%. Betul? Kalau 100% dari 1 rupiah berapa? 1 rupiah. 100% 1 rupiah. Kalau 100 kali lipat dari 1 rupiah berapa? 100 rupiah. Bedanya kan? Kalau persen cuma 1 rupiah. Kali lipat 100. Itu dikatakan 100 kali lipat. Saya tidak tahu yang 100 kali lipat ini apa. Yang Tuhan yang tahu ya. Kita dikasih sebagai upah hasil daripada kita mengikut Tuhan Yesus. Kita sudah tinggalkan ya, apalagi kita di Amerika ini kita sudah tinggal kampung halaman ya. Mungkin Anda sudah tinggalkan sawah, ladang, kerbau, sapi, semua orang tua, mama, mbok, nenek, kakek semuanya, anak-anak bahkan ya, ladang kita, betul? Amin. Mau nggak terima janji ini? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Karena ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau Ritiau yang ngomong sih, Pak Ritiau macam ngomong ininya saya mau percaya. Tuhan Yesus yang ngomong. Amin? Kan saya selalu pakai kata-kata Tuhan Yesus tidak akan berdusta. Dan dia setia akan janjinya. Haleluya. Nomor 3. Poin. Nomor 3. Upah bukan berkat dan berkat bukan upah. Wages is not blessings, and blessings is not reward. Let's is Hebrew 11:6, Ibrani 11:6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Baik, yang keras baca. Dan bahwa Allah memberi apa? Allah memberi berkat. Allah memberi upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari dia. Dari tadi saya pakai kata-kata ini, sungguh-sungguh mencari dia. Dan kalau kita mencari Tuhan, tadi seperti Petrus ceritanya sungguh-sungguh, kita bukan dikasih berkat. Kita mendapat upah. Upah bukan berkat. Kalau berkat itu karena anugerah Tuhan, the free gift, anugerah, grace, kita dikasih nih. Walaupun kita tidak patut terima, dikasih. Itu anugerah, berkat. Tapi kalau upah, kita bekerja dulu. Amen. Siapa yang, kita bekerja lama juga di Amerika, siapa yang kerja di Amerika ini digaji dulu baru bekerja? Pernah? Oh, saya gaji kamu terus kamu bekerja. Bisa ngibrit. Apalagi gajinya ribuan dolar ya. Udah kasih ribuan dolar, males ya, lari aja. Paling juga ntar dicari lagi. Soalnya setelah lagi sakit, nggak bisa datang. Ya. Udah digaji duluan baru bekerja. Amin. Barang siapa yang berpaling pada Allah, ya harus percaya pada Allah dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Apa? Nah, berbicara katakan, mencari. Katakan mencari. Tuhan Yesus bilang apa? Matius 6:33. Nah ini sekali lagi saya katakan, upah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa? Upah karena mencari. Kan tadi dibilang, kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita dapat upah. Nah sekarang Tuhan Yesus janjikan, ini janji Tuhan tidak? Ini janji Tuhan Yesus, dia bilang, kalau cari kerajaan Allah dahulu dengan kebenarannya, kamu akan dapat upah. Upahnya apa? Semua ini dikasih. Mau makanan, apalagi minuman, pakaian, kesehatan, segala macam lah. Diberikan sebagai upah. Karena kita mencari terlebih dahulu. Amin. Kayak saya sering ajarkan di Amerika, banyak orang tidak suka. Kalau saya tanya, saya keliling Amerika,
Misalnya di gereja-gereja Indonesia, saya tanya kalian ke Amerika ngapain gitu. Mereka jawabnya, Pak Haritio tahu kan? Enggak, saya nggak tahu. Coba kalian jawab ngapain? Pak Haritio udah tahu loh. Ya apa? Ya Pak, kita kan semua cari nafkah di Amerika. Gitu. Itu kan cuma jawabnya. Mereka tanya, Bapak cari apa? Oh saya nomor satu, saya nggak mau ke Amerika. Papa saya yang paksa saya ke Amerika. Waktu itu ada pelayanan luar biasa tahun 75 di Indonesia, di Jakarta. Saya datang ke Amerika karena disuruh, that's all. Dan sampai sini, siapa yang saya cari? Kerajaan Allah, Tuhan apa? Tuhan, saya layani di Amerika. Dan saya mengerti jelas janji Tuhan. Kalau asal saja saya sungguh-sungguh mencari. Dan orang tanya, oh begitu Pak, tapi sekarang berbeda. Saya bilang, kenapa berbeda? Kan firman-Nya mengatakan kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, betul? Dan saya sudah katakan, saya udah lahir baru. Udah terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang dengan Nikodemus, kalau kamu lahir baru, kamu akan masuk kerajaan Allah. Ya, jadi artinya saya udah masuk kerajaan Allah, kenapa saya cari lagi? Amin. Udah masuk kok. Tapi apa yang saya lakukan dengan keluarga, dengan istri? Bukan kita mencari lagi, kita melayani. Double nggak? Mencari aja udah dikasih upah, apalagi melayani. 100 kali lipat. Haleluya. Beri pujian dong pada janji Tuhan. Senang tidak belajar begini. Poin keempat, poin terakhir, saya sudah hampir selesai. Apakah upahku di dalam menyembah atau melayani Tuhan Yesus Kristus? Kita belajar dari Rasul Paulus, oke? What is my reward in worship and or serving the Lord Jesus Christ? Remember, siapa Tuhan Yesus? Dia adalah gembala yang baik, agung. Agung lah, baik, agung ya sama ya. Dan kita akan belajar di sini, upahnya apa? Ya kita lalu secara natural, secara manusia ya maunya cari upah ya. Saya kerja dong, tapi gaji saya berapa? Gitu, cari upah. Tapi kita mau belajar dari Rasul Paulus. Kenapa saya pakai nama Rasul Paulus? Kita baca ayatnya, Filipi 3 ayat 8. Malahan sebagai sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia, kata lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Makanya saya katakan, belajar dari Rasul Paulus. Dia hebat dulu. Dia seorang Farisi. Farisi itu di dalam zaman itu sebagai law. Mereka yang ngatur. Nggak ada presiden. Di dalam dulu. Jadi orang Farisi itu yang pegang hukum-hukum. Mereka memberi hukum dan sebagainya. Paulus tidak bercacat. Dia membunuh banyak kita. Orang-orang Kristen. Dia awesome, dia hebat, dia jaya. Tiba-tiba dia ketemu Tuhan Yesus. Di perjalanan ke Damaskus. Jatuh. Tuhan Yesus bilang, Saul, kan namanya si Saul ya. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Who are you, Lord? I am Jesus. Aku adalah itu. Wow. Bayangin kalau kita lagi gitu naik kuda mau main-main di gunung, kita nggak perlu Tuhan Yesus, tiba-tiba jatuh, Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus ngomong soal itu. Kita ngibrit nggak? Kita bisa bilang itu Tuhan Yesus apa setan gitu ya. Makanya tuh Saulus aja, who are you, Lord? I'm Jesus. Aku Tuhan Yesus. Wah gitu ya. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus, dia bilang ini, betul. Semuanya aku anggap apa? Rugi dan sampah supaya apa? So I may gain, that I may gain Christ. I treat them as loss and garbage. All these things of the world that he was very awesome. Okay, that's Paul. 1 Korintus 4, 11, kita baca dengan cepat. Paulus, sampai pada situ kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup penggembara. Next, 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami berkati. Kalau kami dienek, kami sabar. Saudara sabar nggak? 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah, baca yang keras, kami telah apa? Sama dengan sampah dunia. Makanya dia kata udah sampah, kita sekarang, Rasul Paulus melalui Tuhan itu dianggap sebagai sampah apa? Dunia. Sama dengan kotoran. Dari segala sesuatu yang sampai pada saat ini. Belajar dari Rasul Paulus. Karena apa? Dia mengikut siapa? Tuhan Yesus. Gembala yang wow.
Saudara melayani sungguh-sungguh sebagai Rasul Paulus, tiba-tiba orang bilang, itu si Cornelius itu. Macam dia. Dia anggap kita sebagai apa? Sampah dunia. Dan kotor. Wow. Nah, kita dicaci maki, kamu ini kotor, kamu sampah nih. Gitu ya. Rasul Paulus ya. Alkitab ya, bukan saya ya. Ya kami sudah mengalami itu. Dalam 50 tahun pelayanan sudah sering melayani itu. Sering. 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur, katakan menegur. Kamu sebagai anak-anakku. Seringkali orang seperti kata-katakan, saya berbicara, Pak itu bicara tuh, jangan diundang bicara. Tapi Paulus bilang, aku ngomong gini untuk menegur, katakan menegur. Menegur kan bukan menasehati kan. Menegur artinya seperti gini kan. Kalau nasehati gini kan. Ya. Saudara-saudara, kalau gini, negor gitu. Supaya kamu tahu ini, kita ini udah dianggap sampah, kotoran dunia. Tapi kita quit tidak. Kita, oke, no. 1 Corinthians 9, verse 14. Dia quit nggak? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang bertangan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Dia nggak ngemis. Paulus nggak cari-cari, aku udah lain kamu, bayar dong. Ini kan siapin firman kan berapa jam nih? 1 jam gaji. Paulus nggak model begitu. Betul? Dia nggak model begitu. Dia dengan pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Artinya waktu kita keliling memberitakan Injil, apapun yang terjadi kita terima sebagai upah dari Tuhan. Ngerti? Kemana kita pergi? Malah Tuhan Yesus bilang kalau kamu pergi tangan kosong, jangan bawa uang, jangan bawa emas, pakaian di badan. Pernah gak dengar itu? Tuhan Yesus bilang, nggak usah mengharapkan banyak-banyak, tapi kamu pergi. Sementara kamu pergi, kamu hidup dengan Injil. Ada aja yang kasih. Mau dikasih singkong lah, lapar, jagung bakar lah. Kami alami. Pak, saya nggak punya apa, tapi kasih durian mau nggak? Oh, saya ditawarin durian ya, mah. Apalagi durian yang warnanya purple lagi, belum pernah makan. Warnanya apa? Purple bahasa Indonesia. Ada deh. Ditawarin segala durian mentong montong, udah dikasih kita melayani, dikasih, wow ini durian warnanya kuning tuh, bijinya kecil. Ya. Ada aja ya, karena kita bisa kan Injil, ada orang aja, ada yang bawa. Kami dikunjungi, kami dulu tinggal di Indonesia di atas gunung, dibawain makanan gitu, ya Pak ini makan disamperin. Di Jakarta juga nih Pak, saya kan suka es tape, Pak Farito tuh kasih es tape dia suka gitu, dibawain buah-buahan saya suka. Amin. Tepuk tangan dong, ini janji Tuhan. Ini janji. Ini belajar dari Rasul Paulus. Coba, next verse, Stephen. Paulus bilang apa? 1 Korintus 9. Baca yang keras. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh katakan memberitakan Injil. Memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi Paulus bilang, saya pemberita Injil nih ya. Kalau kamu undang saya, bayarannya segini. Saya udah sekolah tinggi nih, mahal sekolah nih. Saya banyak waktu terbuang nih, saya capek nih. Ini tarif saya segini. Paulus begitu enggak? Paulus begitu enggak? Makanya saya katakan belajar dari siapa? Paulus hamba Tuhan tidak? Ya, kita suka pelajaran Rasul Paulus, tapi yang model gini kita nggak mau ikutin. Aku nggak mau beritakan tanpa upah. Dia bilang kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh beritakan Injil tanpa upah. Tanpa upah. Hey, let's go. Ya, saya sering dengan istri saya kemarin. Nggak ngarepin. Dikasih ya ambil, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Gitu. Ada 2 pedoman saya. Jangan kamu pergi, terus kamu bilang, saya kasih upah. Atau kalau nggak dikasih kok sedikit. Kalau nggak dikasih sedikit banget, hitung-hitung ini. Jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia. Just kidding. Ayat terakhir. Amin. Second question. Belajar Rasul Paulus. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Bahasa keras. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Cuma-cuma artinya apa? Gratis. Nggak ada tarif.
Belajar Rasul Paulus. Karena apa? Rasul Paulus mengerti bahwa kalau aku mau mendapat Tuhan Yesus, aku anggap semuanya ini sampah, oke? Dan aku pun dianggap sampah dan kotoran supaya aku mendapatkan Tuhan Yesus. I gain Jesus. I must treat all this as garbage, as loss. So I may gain Jesus. Waktu kita mendapat Tuhan Yesus, itu berkat yang luar biasa tidak? Ya. Malah firman Tuhan mengatakan kita ini di hadapan Allah kita seperti tanah kotor, seperti cacing. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan engkau begitu tinggi, kenapa engkau memperhatikan kami? Firman Tuhan begitu. Nah, Paulus juga begitu, sekali bilang, kami bukan dulu memang saya jahat, sekali saya ketemu Tuhan Yesus, walaupun diriku dianggap sampah dan kotoran dunia, oh it's okay. Aku tetap akan memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Gratis, katakan gratis. Ada nggak hamba-hamba Tuhan model begini di zaman ini? Ya. Pak, kita dari Indonesia ke Amerika, tapi ini tiket saya segini Pak, hotel saya segini, segala macam disebutin. Saya ini terus story, saya nggak mau tunjuk jari. Ada hamba Tuhan di Amerika yang bahasa Jakarta bilang ngedumel, komplain. Ini kok minta bayaran setinggi ini? Ya, ada yang minta hotelnya segini, ribuan. Saya ngomong ribuan dolar. Padahal cuma khotbahnya 30 menit. Mintanya yang ribuan dolar, yang hotel 30 menit. Kayaknya kita mesti belajar dari Rasul Paulus ya. Karena apa? Rasul Paulus mengerti akan janji-janji Tuhan adalah benar. Tuhan bilang, kamu ikut aku. I'll take care of you. Amin? Amin. Jadi apa kesimpulannya, aplikasi? Benarkah janji-janji Tuhan? Ini topik ya. We talk, is that true, all the promises of God? Oke, tip A. Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua orang-orang yang hidupnya penuh dengan segala macam dosa-dosa dan termasuk kita orang-orang Kristen untuk ditebus dan diselamatkan. Tuhan Allah sudah kasih ini anaknya, Tuhan Yesus untuk kita orang-orang yang berdosa termasuk kita orang-orang Kristen. Next. D. Apakah yang lebih berharga daripada mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, jahat, dan bengis? Saya kasih tahu tadi kan. Waktu Tuhan Allah memberikan anaknya itu bukan kepada orang benar. Pada kita. Saudara pernah bengis tidak? Oh, yang ngaku ya. Pernah berdosa tidak? Pernah jahat tidak? Tuhan Yesus datang untuk kita seperti itu. Apalagi yang kita meminta dari Dia. Bahkan Dia bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya. Nah, kita pikir, ya itu kan Tuhan dikasih nyawa nggak apa-apa. Apa yang kita mau minta lebih lagi dari nyawa orang? Udah kasih nyawa kok. Amin? Amin? Kok aminnya nggak kenceng nih? Orang udah kasih nyawa buat kita. Seperti seolah-olah misalnya Anda punya utang, taruhlah 1 miliar, Anda punya utang. Ada orang datang, dia bilang, saya ganti utang kamu. 100 miliar, saya ganti, bebas. Kira-kira kita menganggap orang ini bagaimana? Yang membayar utang kita. Itu cuma 1 miliar rupiah. Ini Tuhan Yesus kasih nyawa. Tapi kita gimana? Nggak puas Tuhan, kasih saya more. Tuhan, saya perlu mobil baru, saya perlu sepeda baru, saya perlu rumah baru. Untuk apa? Ya untuk saya. Oke, next. B. Jadi bagaimana cara kita membalas semua kebaikan-kebaikan Bapa di sorga? Apakah kita harus meminta bahkan kadang menuntut kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kita semua berkah-berkah rohana dari Dia? Baru saya ngomong. Setelah Dia berikan anak tunggal untuk mati untuk kita dengan cuma-cuma. Karena dengan anugerah, karunia Allah kita diberikan gratis, ya tidak? Sekarang kita nuntutnya banyak. Soalnya kita nggak percaya, janji Tuhan nggak percaya, tapi aku melihat. Kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya gitu. Nah ini,
Kadang-kadang kita meminta bahkan menuntut kepada Tuhan untuk memberikan kita semua berkah-berkah rohana. Saudara pernah berdoa mati-matian minta berkah rohana dari Tuhan? Bukan saya pernah, tapi saya sering lihat. Saya kalau bangun pagi bukan saya arogan. Saya mengucap syukur. Mengucap syukur pagi bangun, Tuhan terima kasih atas hari yang baru. Berikan saya hati yang baru, berikan saya roh yang baru, berikan saya roh yang memuji, menyembah, berikan saya roh yang melayani. Seperti Rasul Paulus, walaupun pergi menginjil tanpa upah, memberitakan Injil dengan cuma. Nah itu orang yang betul-betul mengharapkan janji Tuhan. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan adalah benar. Tidak ada keraguan. Last one, see, Stephen. Atau apakah kita patut untuk memberikan seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai hamba-hambanya tanpa meminta upah apapun juga. Ada amin? Amin. Baca 1, 2, 3. Atau apakah kita patut untuk memberi seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai hamba-hambanya tanpa meminta upah apapun juga. Seperti siapa? Rasul Paulus. Tuhan berjanji. Janjinya adalah ya dan amin. Kecuali dia pendusta. Saya mau ngomong, talk to you. Saya sudah selesai, amin. Oh, next one, ada next one, Stephen? Is there the next one? Oh ya, see, I forget, sorry. Next, last one. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya dan yakin akan seluruh janjinya Tuhan Allah di dalam Alkitab? Dan merasa hidup dengan rasa penuh pengucapan syukur kepada Bapa di surga atas semua kebaikan-kebaikannya. Itu baru saya bilang bangun pagi, saya mengucap syukur. Allah itu baik adanya. Selalu baik. Dia tidak berubah. Kita bangun pagi, Tuhan, aku sakit nih Tuhan. Pinggangku encok Tuhan. Tapi saya tahu, saya akan terus memberitakan Injil Tuhan. Dan saya yakin, Tuhan akan pelihara saya. Burung di udara saja dipelihara itu. Saudara gimana di rumah? Anda gimana di rumah setelah mendengar firman ini? Itu firman Tuhan semuanya ada di Alkitab. Yang saya share semuanya ada di Alkitab. Dan saya tidak memberitakan dongeng. Dongeng artinya fabrikasi. Fabrikasi artinya yang tidak ada dijadikan ada. Anda baca, saya baca, dan semua ada di Alkitab. Saudara, ini direkam. Buka lagi Alkitab. Seperti firman Tuhan bilang di orang-orang itu waktu gereja utama, gereja pertama, mereka dengar firman Rasul, mereka pulang, dia pelajarin lagi. Benar nggak tuh si Rasul Paulus ngomong, dia buka lagi ayat ini. Saudara baca sendiri, betul. Dengan membaca kita melihat, wah benar juga itu. Paritio benar juga ayatnya, Tuhan Yesus bilang ini, Paulus bilang ini. Alkitab, semua yang kita pelajari. Ada kata, Anda gimana? Saya mau berdoa. Kalau Anda masih kurang yakin dengan seluruh janji Tuhan, saya akan bantu doa. Amin? Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah diucapkan dan sebar. Hamba yakin dan percaya ada sahabat-sahabat kekasih Tuhan melalui Facebook ini atau melalui YouTube yang mendengar firman. Hamba hanya mohon supaya mereka sungguh-sungguh mengerti dan percaya bahwa janji-janji Tuhan ada ribuan di Alkitab. Semua itu tersedia bagi kita semua yang sungguh-sungguh percaya dengan iman. Seperti Rasul Paulus yang sungguh-sungguh percaya. Dan seperti Petrus dijanjikan, kita akan diberikan 100 kali lipat. Dan kita akan didudukan di tahta Allah untuk mengadili ke-12 suku Israel. Dan kita akan diberikan hidup yang kekal. Saya berdoa untuk kalian, Tuhan, saudara buka hati kata, Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh percaya pada semua janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab, yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Tolong saya, walaupun dengan iman saya yang sebesar biji sesawi, saya mau sungguh-sungguh percaya akan seluruh janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa kita di surga dengan kasih yang kekal, kasih yang selamanya, kasih yang sangat agape, dan seluruh anugerah
di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita yang agung, juru selamat kita. Dan persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Di dalam namanya kita berdoa. Dan semua katakan, amin. Terima kasih, shalom. God bless you. Sampai berjumpa lagi next time. Thank you. God bless you.